Gimana ceritanya ada politisi yang jelas-jelas bohong atau nipu di depan kita semua? Tapi anehnya, mereka tuh masih aja dihormati. Bahkan kepilih lagi. Nggak masuk akal kan? Oke, ini dia nih kutipannya. Dengerin baik-baik ya. Mark Twain pernah bilang, politikus itu profesi yang memungkinkan Anda berbohong dan menipu, tapi anehnya tetap dihormati. Wow, dalam banget ya, jelek banget kan kata-katanya? Oke, kita bahas sesuatu yang mungkin sering bikin kita garuk-garuk kepala, dunia politik. Rasanya aneh kan? Kayak sebuah panggung sandiwara di mana logikanya sering jungkir balik dan kita sebagai penonton kok kayaknya gampang banget lupa ya. Nah, disinilah kita akan coba bedah hubungan yang super rumit antara politisi dan ingatan kita sebagai publik. Kita mulai dari perasaan yang kayaknya kita semua pernah alami. Pas lagi nonton drama politik yang nggak ada ujungnya. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya semua ini terjadi? Ada yang salah nggak sih di sini? Nah, keanehan ini biasanya muncul dari sebuah paradoks yang bikin pusing. Gini deh, kita lihat ada orang yang jelas-jelas bohong, ingkar janji, bahkan mungkin tindakannya merugikan banyak orang. Tapi anehnya, kok ya masih dipuja-puja, masih dielu-elukan? Dan yang paling bikin gak habis pikir, kepilih lagi buat berkuasa. Gimana coba ceritanya? Ini bisa terjadi. Ternyata kegelisahan kita ini bukan hal baru loh. Lebih dari seabad yang lalu, penulis legendaris Mark Twain udah ngeluarin sindiran super tajam yang rasanya relevan banget sampai sekarang. Oke, ini dia nih kutipannya. Dengerin baik-baik ya. Mark Twain pernah bilang, politikus itu profesi yang memungkinkan Anda berbohong dan menipu, tapi anehnya tetap dihormati. Wow, dalam banget ya, jelek banget kan kata-katanya? Kutipan ini jujur aja benar-benar merangkum paradoks yang kita hadapi. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kalimat dari Mark Twain ini cuma humor sinis dari zaman dulu? Atau jangan-jangan ini adalah cermin dari realitas pahit yang masih terus kita tonton di panggung politik modern? Nah, ini dia yang akan kita bedah bareng-bareng. Untuk membongkar misteri ini, kita harus masuk dulu ke arena utamanya. Anggap saja ini bagian 1, panggung permainan kekuasaan. Sebuah arena di mana kepentingan adalah satu-satunya naskah yang berlaku. Iya. Dari dulu sampai sekarang, inti dari politik itu ya perebutan kekuasaan. Dan dalam pertarungan yang sengit itu, nilai-nilai kayak moralitas dan kejujuran sering jadi korban pertama. Ibaratnya, pion yang sengaja dikorbankan demi merebut raja. Polanya tuh seringkali kelihatan sama. Pertama, janji-janji manis diobral kemana-mana pas kampanye. Kedua, berbekal janji itu kursi kekuasaan berhasil didapat. Dan ketiga, setelah duduk nyaman di atas, rakyat yang dulu dielok-elokan perlahan dilupakan. Fokusnya geser ke urusan pribadi atau kelompoknya. Jadi intinya tuh gini, politik pada dasarnya adalah soal perebutan kekuasaan. Bayangin aja kayak arena pertandingan. Nah, di arena ini, di mana kekuasaan jadi taruhannya, nilai-nilai kayak kejujuran itu seringkali ya harus minggir dulu deh. Kadang malah sengaja ditinggalin di ruang ganti. Pasti kedengeran familiar banget kan polanya? Pas kampanye nih. Wah, janji-janjinya setinggi langit. Tapi begitu kursinya udah dapet, kekuasaan udah di tangan, janji-janji itu kayak nguap gitu aja. Dan kita, rakyat yang dulu dirayu-rayu, pelan-pelan dilupain. Politik akhirnya cuma jadi permainan kepentingan, entah itu buat pribadi atau kelompoknya doang. Dan jangan salah ya, ini bukan masalah yang cuma terjadi di 1 atau 2 negara. Dari negara demokrasi paling tua sampai yang paling muda, kritik soal politisi yang lebih mentingin kelompoknya sendiri itu selalu ada. Ini tuh kayak permainan global yang aturannya seolah sama di mana-mana. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kalau permainannya sejelas itu, kenapa kita sebagai publik kok kayaknya ngebiarin aja ini terus terjadi? Oke, mari kita bongkar 3 alasan utama kenapa kita sering banget lupa dan ya gampang memaafkan. Jadi, ada 3 pilar utama nih yang bikin fenomena ini terus langgeng. Yang pertama, kekuatan citra. Serius deh, di zaman digital ini, seorang politisi bisa aja ngebangun persepsi sebagai pahlawan lewat tim media sosial yang jago banget, padahal realitanya bisa beda jauh. Citra jadi lebih penting dari fakta. Oke, yang kedua, kekuatan jabatan. Kita itu kadang terlalu hormat sama simbol kekuasaan, kursinya, istananya, jabatannya, sampai-sampai kita jadi segan buat ngeritik orang yang mendudukinya. Rasa hormat ke institusinya malah bikin penilaian kita terhadap individunya jadi kabur. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling bahaya, ingatan publik kita yang super pendek. Banjir informasi tiap hari, bikin skandal paling heboh hari ini, besok pagi udah ketutup sama berita baru, lenyap seolah nggak pernah ada.
Oke, sekarang coba kita geser sedikit sudut pandangnya. Setelah kita nunjuk hidung para politisi, mungkin ini saatnya kita sedikit introspeksi. Karena jangan-jangan semua ini adalah cermin bagi kita sendiri sebagai masyarakat. Untuk ngerti poin ini, kita perlu paham senjata yang dipakai Mark Twain tadi, satir. Satir itu bukan sekedar lelucon loh. Satir itu alat kritik yang super tajam, yang pakai humor buat menelanjangi kebodohan atau kebobrokan. Dan sasarannya bukan cuma subjeknya, tapi juga penontonnya. Jadi poin krusialnya begini, sindiran Twain itu sebenarnya punya dua target. Target utamanya mungkin politisi, tapi target keduanya adalah kita, masyarakat. Masyarakat yang gampang banget terpesona sama citra, yang terlalu hormat buta pada jabatan, dan yang paling penting, yang terlalu gampang lupa. Politisi buruk bisa terus beraksi karena ya kita yang menyediakan panggungnya. Terus, apa kita cuma bisa pasrah? Tentu aja enggak. Karena dalam drama ini semua ada satu kekuatan yang sering kita lupakan, padahal sebetulnya paling besar. Inilah dia, kekuatan warga yang kritis, harapan sejati dari demokrasi. Tapi, penting banget buat dicatat ya, menggeneralisir itu bahaya. Nggak semua politisi itu buruk kok. Di tengah sistem yang kadang korup, masih banyak individu berintegritas yang tulus berjuang demi kepentingan publik. Merekalah harapan kita untuk sistem yang lebih baik. Dan ini nunjukin sebuah kebenaran yang mendasar, sehat atau tidaknya sebuah demokrasi itu nggak diukur dari hebatnya pemimpin doang, tapi dari seberapa sadar dan kritis warganya. Pemimpin itu datang dan pergi, tapi rakyat yang cerdas dan peduli, itulah fondasi yang abadi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, kalau kita sebagai warga punya ingatan yang lebih panjang, lebih kritis menilai citra, dan lebih fokus pada rekam jejak nyata ketimbang janji-janji kosong, kira-kira politisi-politisi buruk itu masih bisa bertahan nggak ya? Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua.